A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yalhaq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Yal ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali sama-sama mempelajari sedikit demi sedikit ya, bagian demi bagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, untuk kita pindahkan dari dalam mushaf ke dalam dada kita agar Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Tadabbur Al-Quran kembali kita mengkaji surah Al-Baqarah ya. Kita beranjak ke ayat yang 86, ayat yang ke-86 surah Al-Baqarah. Di episode sebelumnya, di dalam pembahasan ayat yang ke-84 dan ke-85 ya, kita sudah dikabarkan oleh Allah tentang bagaimana prinsip ya keingkaran orang-orang Yahudi ya, di mana mereka lebih condong dan cenderung kepada kehidupan dunia ya, tidak tahan ya dengan kesengsaraan dan kesusahan yang merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mereka lebih memilih untuk kafir lah ya, atau paling tidak ya yang mereka lakukan adalah membenarkan sebahagian perintah dan larangan, dan kemudian mengingkari lagi sebahagian perintah dan larangan ya. Jadi ada ayat-ayat yang mereka tetap jalankan, kemudian ada ayat-ayat yang mereka tinggalkan. Dasarnya apa? Memutuskan ini diamalkan, ini tidak. Dasarnya adalah kepentingan duniawi ya. Dasarnya adalah bisnis ya. Bisnis, kepentingan yang sifatnya duniawi. Misalnya itu tadi ya, kalau di dalam Al-Quran itu jelas sekali ya, bahwa orang-orang Yahudi itu dulu suka melakukan praktek riba ya. Padahal riba adalah hal yang diharamkan ya. Mereka ya ingkari itu ya, pengharaman tentang riba. Kemudian dijalankan oleh mereka, terutama para pendetanya gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan diancam ya. Bahkan ancamannya lebih kepada janji ya, janji Allah bahwa mereka nanti akan dibenamkan ke dalam neraka. Nah, sebagaimana disebutkan di ayat yang ke 85 itu kan di surah Al-Baqarah. Jadi mereka disebutkan ya, dijanjikan fama jazaa'u may yaf'alu zalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab.
Kalau mereka karena disebabkan mereka melakukan itu, maka Allah menimpakan kehinaan kepada mereka di dunia, dan mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada azab yang pedih. Nah, itu ancaman sekaligus ya janji yang Allah sebutkan ya kepada orang-orang Yahudi yang modelnya kayak tadi itu ya. Orang-orang Yahudi yang kafirnya. Nah, maka kemudian di ayat ini Allah menegaskan bahwa apa sebetulnya ya, prinsip kehidupan mereka ya, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, dan kemudian di akhirat akan digiring ke dalam siksa yang sangat pedih ya. Maka di sini disebutkan di ayat yang ke-86 yang akan kita bahas, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunsarun. Di dalam ayat ini Allah menegaskan ya orang-orang Yahudi dengan perangainya tadi itu ya. Seringan-ringannya kekafiran mereka itu adalah mengamalkan ya, sebagian perintah Allah dan meninggalkan sebagian perintah Allah. Nah, itu seringan-ringannya kekafiran mereka. Tetapi di sisi Allah ya itu adalah hal yang sangat besar ya. Bukan hal yang ringan lagi ya, bagi mereka enteng gitu kan. Yang penting kita ngajalanin aja nih yang ini gitu kan. Ada juga lah perintah Tuhan kita patuhi gitu kan. Tapi yang ini nih yang kira-kira mengganggu bisnis kita nggak usah dijalanin. Bagi mereka enteng ya, terbukti di ayat-ayat sebelumnya kan mereka mengatakan kami tidak akan disiksa di dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan mereka. Ya, dan di sini kemudian ditegaskan ya bahwa mereka apa yang mereka sangkakan gitu kan, karena dosa-dosa mereka tadi mengingkari sebagian perintah Allah, perintah dan larangan Allah itu, bahwa mereka akan diazab ringan gitu ya. Disiksa hanya beberapa hari saja begitu. Maka di ayat ini Allah tegaskan ya fala yukhaffafu anhumul azab. Maka tidak akan diringankan bagi mereka azab. Ya walahum yungsorun, dan mereka juga nggak akan ditolong. Nah, ini penegasannya tegas ya, sudah Allah sebutkan ya bahwa orang-orang Yahudi ya yang menunjukkan kekafiran ya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas bagi mereka hidayah petunjuk dari Allah, bahkan sudah berkali-kali ya mereka berjanji gitu kan akan melakukan kebaikan yang meninggalkan keburukan, tapi pada dasarnya justru mereka melakukan sebaliknya. Maka kata Allah fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan bagi mereka azab Allah, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi betul-betul di luar prediksi mereka nanti ya. Jadi unpredictable gitu ya. Mereka pikir mereka disiksa sebentar, ternyata disiksanya lama, ya, selama-lamanya. Kenapa itu terjadi? Nah, di penggalan ayat yang pertama ditegaskan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang prinsipnya gitu ya menukar atau membeli di sini kalimatnya. Jadi agama itu bagi mereka seperti bisnis. Ini redaksi yang Allah gunakan, narasi yang Allah gunakan di sini adalah narasi ekonomi, bisnis ya. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka lah orang-orang yang membeli ya atau membarter ya. Kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Jadi dia tukar kesenangan akhirat yang abadi dengan kesenangan dunia yang sementara, yang fana. Mereka lebih rela kehilangan kenikmatan di surga ya, yang begitu dahsyat, daripada kemudian gara-gara kepatuhan mereka untuk mendapatkan itu menghilangkan kesenangan mereka di dunia. Ya. Simpelnya
Ya, mereka mengorbankan kekayaan di surga karena takut miskin di dunia. Ya, sehingga apa yang mereka anggap menjadi penghalang ya, mereka menjadi kaya di dunia ya, dalam aturan syariat, dalam aturan agama yang mereka hilangkan, mereka tinggalkan, mereka tidak patuhi. Itu contohnya dalam praktek riba itu kan. Ya, mau kaya instan, cepat gitu kan. Yang paling enak ya ngejalanin praktek riba ya, orang ngutang 100.000 ya. Kemudian dilipat gandakan bunganya gitu kan, dan bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kalau telat bayar ya. Pinjam 100.000 ya, dibayar cicil gitu kan sebulan, temponya 150.000 ya, bahkan 200.000 gitu kan. Nah, kalau nggak lunas juga ya setelah jatuh tempo dilipat gandakan lagi, sehingga kemudian dari utang 100.000 ya tahu-tahu jadi 1 juta misalnya dalam tempo 10 bulan ya, atau 4 bulan 5 bulan kan cepat begitu ya. Namanya orang kalau lagi perlu ya nggak peduli gitu kan, yang penting ini dia butuh uang gitu hari ini 100.000 ya, dikasih syarat apapun iya aja dah itu kan. Ternyata ya nggak bisa bayar, wah terjadilah. Nah itu yang terjadi ya. Itulah prinsip hidup dari orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat yang ke-84-85 di dalam surah Al-Baqarah ya. Di mana ya dalam konteks asbabun nuzul ayat itu yang dimaksud atau khitab dari ayat itu adalah orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Ya, umat Nabi Musa alaihissalam terus sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, bahkan sampai pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktek-praktek ya yang Allah sebut ini ya membeli ya dunia dengan akhirat itu terjadi. Makanya kemudian orang-orang Arab ya di Madinah banyak yang kemudian jatuh miskin lah gitu ketika mereka berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Ya, secara ekonomi orang Yahudi di zaman itu ya, di masa Rasulullah, sebelum Rasulullah datang ke Madinah, mereka tulang punggung perekonomian kota Madinah. Ya, mereka punya sawah, ladang, pertaniannya bagus ya. Kemudian mereka juga punya industri ya, pabrik-pabrik ya, pabrik baju kayak gitu kan mereka punya, perkakas mereka punya. Bahkan yang fenomena mereka punya pasar. Pasarnya ya lengkap, sehingga menjadi tumpuan bagi masyarakat Madinah. Nah, sehingga datanglah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat ya, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika beliau melihat bagaimana ya perekonomian di kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sementara beliau sendiri ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah pebisnis ulung. Nah, kemudian akhirnya apa? Beliau bertekad ya, membalikkan situasi. Jadi perekonomian harus dikuasai oleh orang-orang Islam, jangan sama orang-orang Yahudi. Karena permusuhan yang ditujukan oleh orang Yahudi kepada kaum muslimin pada masa itu begitu kentara. Ya, bahkan beberapa kali kasus ya Rasulullah hendak dijadikan target pembunuhan oleh orang-orang Yahudi kan. Ya bisalah kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana kedengkian mereka kepada kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, salah satu jihad besarnya di dalam bidang ekonomi adalah beliau kemudian berhasil membangun pasar ya, untuk kaum muslimin yang menjadi tandingan pasarnya orang Yahudi. Dibikin satu pasar ya, dan sistemnya 100% sistem Islam.
ala minhajun nabawi kan gitu ya, atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ada praktek kezaliman, tidak boleh ada praktek penipuan, tidak boleh praktek riba di dalam pasar itu. Ya, maka ketika beliau buka pasar ya, dengan sistem yang begitu manusiawi, gitu ya, sistem yang begitu mendatangkan rahmat bagi semua, wah itu ya, orang-orang yang punya lapak, ya, orang-orang Madinah, orang-orang Islam yang tadinya punya lapak di pasarnya orang Yahudi, geser pindah ya ke lapaknya, ke mallnya gitu kan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau di mallnya orang Yahudi ya mereka sistemnya kan sewa, untung rugi pokoknya sewanya sekian gitu kan. Sementara di tempat Sayyidina Abdurrahman, di mallnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak begitu sistemnya. Silakan kalian dagang di sini, kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi nggak usah bayar. Gitu. Ya pasti kan orang kemudian pindah ke tempat, ke mallnya Sayyidina Abdurrahman. Dan akhirnya kemudian mall yang dibangun oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf maju dalam waktu yang singkat. Orang yang belanja di mall Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini nggak takut ketipu, ya karena di situ diharamkan menipu. Sementara di mallnya orang-orang Yahudi itu biasa, mereka melakukan praktek kecurangan. Tidak pernah ada teguran, tidak pernah ada larangan. Susu dicampur dengan air gitu kan. Kemudian kurma ya yang dipajang yang bagus-bagus, begitu orang beli dicampur yang bagus dengan yang jelek. Padahal akarnya harganya bagus, barangnya bagus. Nah, kayak gitu-gitu. Maka pedagangnya berbondong-bondong pindah ke mallnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pembelinya juga sama berbondong-bondong ke konsumennya ke mallnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu jihad ekonominya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, itu ya. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu ya pada masa Rasulullah SAW begitu mereka menguasai kehidupan dunia, ya, secara dunia mereka mapan, dan itulah yang kemudian menjadi prinsip hidup mereka, ya karena itulah mereka menghalalkan apapun, menghalalkan hal apa yang diharamkan oleh Allah. Dan di satu sisi redaksi atau narasi ayat ini ya, kalimatnya ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi bagi mereka ya, agama itu seperti jadi ladang bisnis. Nah, ya. Ini juga harus menjadi kesadaran kita bersama, jangan sampai kemudian kita menjadikan agama ya, seperti bagaimana orang Yahudi menjadikan agama sebagai ladang bisnis. Ya. Jadi jangan sampai agama ini menjadi ladang bisnis bagi kita. Karena kalau sudah itu yang terjadi dan kemudian kita merasakan enaknya, manisnya, ketika kemudian ada hal ya, yang bertentangan dan mengganggu ya prinsip itu, nah ini yang kemudian membuat kita akhirnya mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang mudahnya itulah ya contohnya praktek riba ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan riba, maka orang-orang Yahudi yang sudah biasa menjalankan riba, mereka keberatan untuk kemudian tidak melakukan itu. Dan pada akhirnya kemudian mencari-cari dalil, alasan, hujah, ya, dibikinlah ayat-ayat palsu ya, yang seolah-olah kemudian membenarkan praktek riba. Dan ini yang kadang-kadang juga terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Ya, pada hari ini kita perhatikan ada orang-orang yang kemudian menganggap sama ya praktek riba dengan praktek jual beli itu kan. Praktek riba dengan praktek bagi hasil sama aja lah ya. Menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Padahal kan prinsip transaksinya berbeda. Tapi ada orang yang menyamakan. Supaya apa? Supaya kemudian
ya praktek ribanya bisa bertahan. Kan bagi orang yang nggak tahu, oh sama aja ya, ya udah ya mendingan ke bank konvensional karena dianggapnya lebih menguntungkan. Nah, ini hati-hati gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadikan agama sebagai sumber atau ladang bisnis ya, dalam kehidupan kita. Dan ini sebetulnya wilayahnya adalah wilayah hati. Ya. Jadi hati kita harus sensitif. Wah ini kalau kayak gini nih, saya sudah merasa enak ya, mendapatkan keuntungan dunia dari praktek menjalankan agama. Nah, kalau udah ke situ segera kemudian luruskan, kembalikan. Ya. Karena kalaupun kita katakanlah berbisnis ya, di ranahnya agama ya misalnya kayak kan sekarang ini kan ada bisnis umroh gitu ya, travel umroh itu kan, kemudian bisnis hewan kurban gitu ya, kemudian apa lagi ya banyak lah ya bisnis-bisnis yang sumbernya dari praktek ya, atau ritual-ritual yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Itu ajaran Islam. Ya kita ambil contoh bisnis umroh misalnya. Ya. Pada dasarnya ya kalaupun kita hidup di situ ya tidak masalah. Tetapi yang harus kita kedepankan di dalam menjalankan bisnis itu adalah prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu, memudahkan, meringankan di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Bukan kemudian kita mencari untung di situ dan mengabaikan prinsip itu. Ya termasuk hutang piutang itu prinsip asasnya adalah ta'awun, saling membantu, meringankan, bukan kemudian mencari untung. Ini yang seharusnya melandasi prinsip praktek perdagangan, bisnis, apalah sebutlah, tijarah ya. Atau bukan mungkin prinsip lembaga-lembaga keuangan ya yang ada di masyarakat kita yang berlabel syariah, kan ada tuh koperasi syariah, ada baitul mal ya macam-macam. Maka prinsipnya harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang harus kita kedepankan. Ya bukan kemudian mencari profit. Ada kan sekarang tuh rumah-rumah zakat begitu ya. Saya pernah ya dengar gitu ya dari salah satu petinggi rumah zakat yang terkenal ya. Ya bukan rumah zakat, maksudnya lembaga pengumpul zakat ya. Yang terkenal ya di Indonesia. Salah seorang direkturnya mengatakan cerita panjang lebar dan dia mengatakan dan setelah kepemimpinan saya alhamdulillah ya profit yang kita dapatkan jauh lebih besar. Bahasa itu mengingatkan saya tentang ini gitu. Kenapa bicara yang profit padahal yang dikumpulkan itu adalah harta zakat. Bangga dengan saldo yang banyak gitu kan. Sementara orang-orang Islam banyak yang bingung untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ini udah salah itu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, sadarlah bahwa jalan yang sedang kita tempuh sudah mulai bengkok. Maka kembalikan ke prinsip asasnya, ya bagaimana kita menjalankan prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam segala bidang kalau memang itu adalah bisnis kita. Ya bukan dilarang lah ya kita itu tadi ya bisnis travel, bisnis apalagi bisnis hewan kurban gitu kan, bisnis-bisnis yang kaitannya dengan urusan agama ya, wakaf itu kan, kemudian membuat lembaga keuangan ya, mengumpulkan zakat karena potensinya kan besar. Prinsipnya harus itu tadi ya, atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan dalam rangka mencari keuntungan atau profit ya, apalagi bagi pribadi gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak suka kalau ada amil zakat ya, kaya raya. Sementara fakta di dalam kehidupan kita masih banyak orang miskin yang belum ketemu makan, masih susah orang cari makan, ada yang begitu. Lalu dengan bangganya para amil zakat dia memamerkan kekayaan dari hasil pekerjaannya atau kesibukannya.
Saya termasuk orang yang tidak menyukai itu. Oleh karena itu kemudian ya ayat ini menjadi cambuk ya bagi kita agar kita tidak seperti itu. Jangan sampai kemudian ya, karena ingin kita senang ya menikmati kehidupan dunia ini, lalu kita tukar ya, kita abaikan segala apa yang Allah sudah tegaskan di dalam syariat. Kita lupakan ya prinsip-prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu ya. Yang kita kedepankan apa? Prinsip-prinsip bagaimana keuntungan itu banyak buat kita. Ya, sehingga ya realitanya ya kita menjadi senang, makmur, kaya di tengah masyarakat kita yang susah. Ya, indikasinya itu saja ya, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, itu udah nggak sehat. Ini sudah prinsip praktek ya bisnis kehidupannya orang-orang Yahudi dulu. Ya, orang Islam itu ya yang kaya membantu yang miskin sehingga yang miskin bisa sedikit ya merasakan lah ya kemakmuran. Harta zakat itu ya beredarnya di kalangan situ saja gitu kan. Artinya tidak disarankan kita hidup mencari nafkah di Jakarta kemudian zakatnya gitu ya ke jauh kemana gitu. Ya, kalau memang kita mencari kehidupan di kampung kita, maka zakat yang kita miliki harus diedarkan di kampung kita juga. Nah, sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan manfaat bantuan. Nah, ya, tapi lain ceritanya kalau di kampung kita memang udah makmur semua ya. Barulah kita beralih ke kampung sebelah. Kan ada juga itu kan saudara-saudara kita yang tinggal ya, saudara-saudara muslim kita yang tinggal di negara yang maju, makmur, mau kurban bingung ya, di situ nggak ada yang menerima juga daging kurban ya. Akhirnya apa? Disalurkanlah kurbannya ke daerah lain. Itu lain ceritanya. Atau zakatnya sama ya, semua di tempat ini sudah makmur semua gitu kan. Maka zakatnya dialihkan ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang masih berada dalam garis kemiskinan. Nah jadi ya pada prinsipnya sahabat Edrim, nah sebetulnya kalau kita lihat ya ayat ini, ya, ayat yang serupa dan semirip ya, yang mirip-mirip dengan ini ya, itu banyak Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran. Diulang-ulang lah gitu kan, salah satunya apa yang Allah tegaskan, misalnya Allah sebutkan misalnya di dalam surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-44. Ya, ini juga sama ya, cerita tentang orang-orang Yahudi gitu kan, ya, dengan gaya hidup mereka. Dan disebutkan di sini ya di ayat di penggalan ayat yang terakhir, fala tahsyaun nasa wahsyauni wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, samanan qalila. Ya, maksud ayat itu adalah itu tadi ya, menukar kesenangan surga yang abadi, kekal, yang kenikmatannya 100% ya, hanya untuk mendapatkan ya, kenikmatan dunia yang sebentar. Dikorbankan itu ya kenikmatan surga untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sebentar. Ya, takut disebut miskin di depan manusia, itu kan. Sehingga kemudian mengabaikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan penekanannya gitu ya. Fala takhshawun nas, jangan takut kepada manusia. Wahsyaun, takutlah kepadaku, kata Allah. Berapa banyak orang ya kita takut dibilang kere ya di depan orang, lalu kemudian menghilangkan rasa takut kepada Allah dengan melanggar apa yang Allah larang. Nggak suka nanti disebut ya nggak mampu ya miskin ya oleh orang, lalu kemudian terjerumus ke dalam praktek judi online, pinjol ya sekarang ini banyak yang begitu ya, karena pengen hidup enak gitu kan, nggak mau dibilang susah sama orang ya, takut kepada Allahnya kemudian hilang. Nggak peduli Allah sudah larang judi, judi itu kan sudah jelas haramnya ya. Allah sudah larang riba ya, Allah sudah larang korupsi ya, banyak orang yang takut dibilang miskin ya, akhirnya ketika menjabat korupsi. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami.
Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pola gaya hidup seperti ini ya. Dan kita minta kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi ya yang mengutamakan kebahagiaan negeri akhirat. Karena pada dasarnya kehidupan dunia yang kita hadapi sekarang ini tidak lama ya. Paling lama hanya 100 tahun lah kalau zaman sekarang, itu jadi jarang ya. Sekarang ini umur 40 aja udah bagus ya, masih hidup umur 40 masih bagus ya. Banyak ya umur belum sampai 40 zaman sekarang sudah meninggal. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.